Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Kita percaya Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Karena itulah layaklah kita menaikkan pujian kita kepadanya. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari lagu pujian kita, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurun riuhku dengar, ya Tuhanku, tak cukup aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat memuji Engkau oleh karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami, memberikan kehidupan yang baru pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan kami dimampukan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 11 ayat yang pertama. Jadi nats renungan harian kita pada hari ini. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membacakannya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, demikian firman Tuhan Yesaya 11 ayat yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 11 ini disampaikan Yesaya kepada umat Israel pada waktu itu, di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, yang sudah mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri, yang sudah mulai jatuh ke dalam dosa. Dalam menghadapi musuh, mereka meminta pertolongan dari manusia. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sehingga pada akhirnya, jikalau kita membaca situasi kehidupan umat pilihan Tuhan, akhirnya mereka dididik Tuhan melalui pembuangan yang ada di Babel ketika Raja Asyur mengalahkan mereka, menghancurkan Yerusalem, dan mengangkut orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang Israel, ke pembuangan di Babel. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan umat pilihan Tuhan, umat Israel yang sudah meninggalkan Tuhan itu, pada waktu itu Yesaya menyampaikan nubuat, ya, nubuat tentang Raja Damai, ya, tentang pengharapan Mesianis, Raja Damai yang akan datang nantinya dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita juga jikalau kita memperhatikan dalam hidup kita setiap hari, ada banyak sekali gambaran situasi kehidupan, pergumulan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita memperhatikan di tengah-tengah keluarga, ya, bisa jadi berbagai persoalan masalah muncul. Permasalahan di antara suami istri,
yang sudah tidak setia lagi kepada janji pernikahan, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Masalah-masalah yang mereka hadapi akhirnya berdampak juga kepada kehancuran keluarga. Demikian juga masalah-masalah yang kita hadapi di tengah-tengah negara kita, misalnya bencana alam yang banyak sekali terjadi yang kita hadapi pada masa sekarang ini, banjir, longsor, ya bencana lingkungan yang sedang terjadi di dunia ini oleh karena pandemi COVID-19 yang kita hadapi, belum lagi kejahatan-kejahatan yang banyak sekali terjadi. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita pada saat ini, pengharapan mesianis ini juga disampaikan kepada kita. Tentang apa? Tentang datangnya seorang Raja Damai. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya 11 ini tadi menceritakan kepada kita bahwa Raja Damai itu berasal dari keturunan Isai, dari Raja Daud. Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kedatangan Raja Damai ini, kalau kita membaca dari Yesaya pasal 11 ini, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, kita bisa melihat bagaimana tentang Raja Damai yang datang, yang dijanjikan bagi umat Israel pada waktu itu, adalah satu gambaran seorang raja yang dipenuhi oleh roh Tuhan yang ada padanya, sehingga membawa dia kepada kebijaksanaan, penuh kasih, menjadi seorang hakim yang adil, yang penuh dengan keadilan. Dan dia juga adalah seorang Raja Damai yang memperdamaikan Allah dengan manusia, sehingga membawa manusia juga bisa berdamai dengan dirinya, dengan sesamanya, bahkan dengan alam semesta yang Tuhan sudah ciptakan dengan sungguh amat baik ini. Dan karena itu, sebagai seorang pengikut Kristus, pengikut Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita juga menjadi seorang yang pembawa damai dimanapun kita berada. Jikalau kita membaca gambaran yang disampaikan dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10, sungguh suatu perdamaian tanpa ada pertikaian. Jikalau kita membacanya, bagaimana serigala akan tinggal bersama dengan domba dalam ayat yang ke-6, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Hal ini menceritakan suatu gambaran, ya, kedamaian yang terjadi. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena itu dalam kehidupan kita, mari datang kepada Tuhan. Ketika pun ada kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang kita sudah lakukan, mari bertobat, sampaikan kepada Tuhan. Mari mengalami pertobatan bersama, untuk kembali mengandalkan Tuhan, untuk kembali berserah kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah di tengah keluarga, ketika ada masalah yang kita hadapi, mari datang kepada Tuhan, mari andalkan Tuhan. Ketika ada dosa yang sudah dilakukan, mari akukan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kita, sehingga ketika ada masalah di tengah keluarga, Allah kita, Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu akhirnya membawa perdamaian, sehingga terjadi kedamaian di tengah keluarga kita, dalam kehidupan kita secara pribadi, bersama-sama dengan orang lain, dan menjadikan kita seorang pembawa damai sejahtera Tuhan kepada banyak orang. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menjadi seorang pembawa damai, karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, dialah Sang Raja Damai itu. Dialah Sang Raja Damai itu dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Mari juga kita menjadi pembawa damai sejahtera Tuhan dimanapun kita berada, sehingga terjadi kedamaian baik dalam hati kita, di tengah keluarga kita, di tengah persekutuan kita, ya, bersama dengan alam semesta yang Tuhan ciptakan dengan sungguh amat baik, dan kita beroleh damai sejahtera Tuhan. Saudaraku, kita percaya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya, menjadi seorang pembawa damai sejahtera Tuhan di tengah dunia ini. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 76, Kau yang lama dinantikan. Kidung Jemaat nomor 76, Kau yang lama dinantikan.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini yang sudah mengingatkan kami kembali bagaimana Kristus Yesus Tuhan kami, Sang Raja Damai, yang memperdamaikan kami manusia dengan Engkau Allah. Karena kami adalah manusia yang berdosa. Ada banyak dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan. Melalui karya Sang Raja Damai itu kami percaya kami diperdamaikan dengan Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan kami boleh berdamai dengan diri kami. Kami boleh berdamai dengan sesama kami. Kami boleh berdamai dengan setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami boleh berdamai dengan dunia ini. Dengan semua ciptaan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami seorang pembawa damai sejahtera Tuhan, baik di tengah keluarga kami, baik di tengah persekutuan kami, di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami. Allah Bapa yang di surga, pada saat ini kami menaikkan doa kami. Tuhan melihat bencana alam yang banyak terjadi di negara kami ini ya Tuhan. Baik banjir, longsor, dan berbagai bencana alam serta bencana lingkungan pandemi COVID-19 yang terjadi. Tuhan mohon kiranya tolonglah kami, ampunilah kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa bangsa kami ya Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan Tuhan dan kedamaian, damai sejahtera yang daripada Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kami. Kuatkan, teguhkanlah saudara-saudari kami semua yang terkena bencana alam, bahkan bencana lingkungan. Kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Kuatkan, teguhkan, dan pulihkanlah kami ya Tuhan. Demikian juga ya Bapa di surga, kami mendoakan pilkada di negara kami ini, di berbagai daerah yang dilakukan pada tanggal 9 Desember, terkhusus di kampung halaman kami ya Tuhan, Tanah Karo, Simalem yang kami kasihi. Kami sangat memohon bahwa dalam anugerah-Mu, dalam karya Tuhan, pilkada yang jujur dan adil boleh terjadi. Dan yang terpilih, yang dipilih oleh Tuhan adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, bekerja, berkarya untuk kesejahteraan kota, untuk kesejahteraan tempat di mana mereka akan ditempatkan ketika Tuhan memilih pemimpin kami di Karo. Kami percaya yang Tuhan pilih adalah pemimpin yang membawa perubahan, yang membawa keadilan, kesejahteraan di tengah-tengah kota tempat kami tinggal, kampung halaman kami. Demikian juga setiap warga juga, agar kiranya Tuhan dapat benar-benar sungguh-sungguh tidak dipengaruhi oleh berbagai tawaran dunia ini dalam memilih, tapi kami percaya oleh karena takut akan Tuhan, sehingga pilkada tanggal 9 Desember di berbagai belahan daerah negara kami ini dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan memimpin pemerintah kami agar dapat membawa negara kami ini kepada kesejahteraan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparatur negara, bahkan pemerintahan kami sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolonglah agar tetap boleh berkarya untuk kemajuan, untuk kesejahteraan kami bersama. Demikian juga kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang sedang dalam pemulihan kesehatannya, sedang dalam keadaan sakit, dalam perjuangan agar Tuhan boleh memberikan pemulihan kesehatan sempurna. Kami percaya Tuhan Engkau berkarya bagi yang kami kasih Nandi Gideon, Bapak Aga Purba, Bapak Miska Ginting, Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, Nandi Angel, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Biring Yoslin, Kak Mary Ginting, mungkin orang tua kami, saudara kami, atau kami juga sendiri. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kami kekuatan, Tuhan memulihkan kesehatan kami hanya dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua kami dimanapun kami berada, tetap boleh berjalan di jalan Tuhan. Semua saudara-saudari kami di Sitelusada, Bekasi ini, kami percaya Tuhan tetap menyertai, memimpin, sehat, damai, sejahtera dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menuntun kami. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dan tetap menjadi seorang yang membawa damai sejahtera dimanapun kita berada.
Kita boleh berdamai dengan diri kita, boleh berdamai dengan masalah kita, boleh berdamai dengan orang lain. Di tengah keluarga kita juga ada damai sejahtera Tuhan. Di tengah persekutuan kita, demikian juga dimanapun kita berada. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita. Dan ketika memulai aktivitas kita hari ini, keluar dari rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.